Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran disertai dengan tajwid di surah Ghafir ayat 77. Surah Ghafir itu disebut juga surah Al-Mu'min. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Fa imma nuriyannaka ba'dallazi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'un. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, di ayat ini kita akan belajar tentang sifat shofir. Shofir itu adalah berdesir, ya, huruf yang keluar dengan bunyi berdesir dan kuat, dia itu dari antara dua bibir. Jadi huruf itu keluarnya, tempat keluarnya berbunyi berdesir di antara dua bibir. Itu artinya shofir. Dan lebih terasa lagi kalau shofir itu dia itu berupa sukun atau tasydid, ya. Contoh di ayat ini yaitu pada kata-kata fasbir. Karena salah satu contoh dari shofir itu adalah huruf shad. Ada 3 huruf di dalam sifat shofir tersebut. Yang pertama huruf za, huruf zai. Contohnya fiz zabur, az-zabur, az-zakah, misalnya seperti itu kalau dia itu bertasydid. Kemudian yang kedua huruf shad, contohnya ini fasbir atau as-shalah. As-shalah. Yang kedua huruf sin, contohnya bismillah, bismillah. Dan tingkatan dari shofir itu ada 3 sesuai hurufnya, ya. Hurufnya 3, tingkatannya juga 3. Tingkat yang paling atas atau kubro, shofir kubro, itu huruf za. Huruf za itu merupakan shofir yang besar atau tebal. Dia itu dinamakan shofir yang kubro. Yang kedua shofirnya itu adalah huruf shad. Huruf shad ini disebut shofir wusta. Wusta artinya pertengahan, ya, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Kemudian yang ketiga yaitu sin. Huruf sin tersebut disebut dengan shofir sughra atau shofir kecil. Jadi shofir itu desir nafasnya itu kuat, ya. Kuat dibanding hamas, yang kalau hamas itu sekedar membunyikan huruf dengan bernafas atau berhembus sekedarnya saja setelah kita mensukunkan suatu huruf hamas atau mahmus. Tapi kalau shofir ini dia lebih kuat desirnya itu daripada hamas atau mahmus tersebut, sehingga dia itu di samping mempunyai sifat rokhawah atau rikhwah, itu sifatnya itu dilepas. Jadi tidak boleh kita menekan huruf shad tersebut. Fasbir, jadi membacanya harus lepas dari shad tersebut, ya. Lepas dan berdesis. Fasbir. Kemudian
ketika kita membaca fasbir, ba ini sukun ro ya, karena sukun ro itu yang sebelumnya kasro itu ditipiskan atau tarkik, maka kita tipiskan dengan cara bibir kita itu dikebawahkan. Fasbir, fasbir, bukan mencucu. Kalau mencucu fasbir, nah itu tebal, tapi yang ini adalah tipis ya. Fasbir, fasbir. Jadi setelah kita baca short dengan berdesis seperti orang bersiul, ini merupakan sifat shofir wusta, kita kemudian mentipiskan ro ini. Fasbir inna wa'dallahi haqqo. Kita dengungkan karena dia itu gunnah musyaddada. Musyaddada artinya yang dia karena bertasydid. Wa'dallah huruf ain ini mempunyai salah satu sifat, yaitu sifat tawassut di samping huruf-huruf yang lain yang tergabung dalam lin umar. Lin umar itu lam, nun, ain, mim, ro, itu kelima huruf ini bersifat tawassut. Dia tidak ditekan dan tidak dilepas. Kalau tadi short itu kan dilepas ya, tapi kalau ain ini ditekan tapi tengah-tengah. Jadi membacanya wa'dallah, wa'dallah, tidak boleh terlalu ditekan wa'dallah atau terlalu dilepas ya. Itu perbedaannya. Jadi ada rokhawah yang dilepas seperti short itu, ada tawassut seperti ain, lam dan lain sebagainya, itu 5 huruf. Kemudian ada satunya lagi syiddah. Syiddah itu ditekan. Contoh syiddah itu seperti apa? Seperti huruf qaf ini ya, huruf qaf. Qaf ini salah satu sifatnya itu syiddah, yaitu hurufnya kita tekan ya. Wa'dallahi haq. Jadi menekannya itu langsung, tidak ada desis sama sekali, haq. Kemudian di sini karena dia itu bertasydid dan karena dia itu mati atau wakof ya, maksudnya diwakofkan, maka kita qalqalahkan. Kita sebut qalqalah kubro, tapi kita tasydidkan dahulu. Jadi membacanya wa'dallahi haqqo, haqqo. Jadi tasydid dulu baru qalqalah. Kemudian perbedaan antara ha dan ha ini harus kita bedakan. Wa'dallahi haqqo, yang ini pangkal tenggorokan, kemudian yang ini agak ke atas, tenggorokan agak ke atas, dan dia suaranya harus bersih. Hak, hak, begitu. Jadi itu perbedaannya. Kalau short itu rokhawa atau lepas, kemudian tawasud ain, kemudian syiddah itu ditekan. Itu kalau sifat yang 3 tersebut. Di samping rokhawa ini ada sifat khusus. Short itu adalah sofir, dan sofirnya itu sofir wusta atau tengah-tengah. Kemudian kita lanjutkan, fa imma nuriyannaka ba'dal ladzina 'iduhum aw natawaffayannak. Kita berhenti di sini karena kita tidak kuat nafas. Jadi kita berhentinya sebelum fa sehingga bagus. Kemudian di sini ada ain lagi yang kita tahu tadi itu sifatnya tawassut ya, tengah-tengah ya, tidak terlalu ditekan dan tidak terlalu dilepas. Kemudian dotnya harus sempurna karena dia itu huruf isti'la yang suara kita itu muncul atau ke langit-langit ya, do. Nuriyannaka ba'dal ladzi. Kita rasakan ketika baca do itu di samping menggelembung pipi kita itu terasa ada di langit-langit suaranya.
fa imma nuriyannaka ba'dalladzina na'iduhum aw natawaffayannak. Nah, ini yang disebut dengan hamas atau mahmus. Suara kaf itu tidak qalqalah, tapi dia itu ketika kita sukun maka ada hembusan nafas ya, ada hembusan nafas sedikit kita ketika kita mensukun kaf. Natawaffayannak, nak itu disebut hamas atau istilah lainnya itu adalah mahmus ya, mahmus. Kemudian kita ulangi dari, kali ini berhentinya sebelum fa, bagus. Kemudian kita ulangi dari au, ini kata sambung atau dari kata depan. Au natawaffayannaka fa ilaina yurja'un. Kita berhenti dengan panjang 3 alif, tidak apa-apa, mat alif disukun. Kemudian ini perbedaannya, yurja'un ini kita tebalkan roknya karena sebelumnya ada domah, lain jangan yang tadi fasbir ini tipiskan ya. Baiklah, kita baca dari depan lagi. Fasbir inna wa'dallahi haqqo. Desisnya agak kurang ya, sofirnya kita ulangi. Fasbir inna wa'dallahi haqqo. Jangan lupa tasydid dulu baru qalqalah. Fa imma nuriyannaka ba'dalladzina na'iduhum aw natawaffayanaka fa ilaina yurja'un. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, jadi kita telah mempelajari tentang sifat sofir ya, sifat sofir yang terdapat pada za sofir kubro, shod sofir wusto, dan sin sofir sugro. Dan kemudian ada juga sifat yang shod ini sifat rokhawah atau rikhwah yang dilepas, kemudian yang tengah-tengah itu tawasud seperti ain, kemudian yang syiddah itu ditekan seperti qaf ini ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.